Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap semangat dan tetap bersabar ya dalam menuntut ilmu, karena insya Allah dengan ilmu kita nanti akan dapat menggapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena ilmu yang menjaga kita, bukan harta yang menjaga kita ya. Ilmu yang menemani kita nanti di akhirat ya, bukan harta, bukan kekasih ya, bukan teman ya, tetapi ilmu nanti yang akan menemani kita ya. Untuk itu semangat, bersabar, tidak boleh putus asa. Oke anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang puisi ya. Sebelumnya semuanya buku perlengkapannya dikeluarkan, dipersiapkan, buku tulisnya, buku pendamping siswanya, LKS-nya disiapkan ya. Informasi yang penting nanti kita catat di buku ya. Insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh solihah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Anak-anakku, pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang pengertian puisi ya. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna ya. Kamu dapat menulis semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita kamu. Difikirkan kemudian dituangkan dalam bentuk puisi. Ada lagi yang mungkin tentang keindahan alam, difikirkan tentang keindahan alam, misalnya gunung, misalnya bukit-bukit yang hijau, kemudian ditulis dalam bentuk puisi. Ada juga yang membuat puisi tentang keagungan Tuhan, keagungan Rasulullah. Ini bisa ya. Caranya bagaimana? Kita berpikir, kita angan-angan, kita pilih kata yang bagus ya, dengan menggunakan bahasa yang bagus, pemilihan kata yang bagus, kita tuangkan dalam bentuk puisi. Insya Allah saya yakin nanti anak-anak akan bisa membuat puisi dengan bagus ya, dan benar. Itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang satu contoh puisi ya. Kita analisa puisinya biar anak-anak lebih paham. Anak-anak perhatikan contoh puisi ini ya. Ini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku. Puisi ini ada 2 bait ya anak-anak ya. Kita baca bersama-sama. Cita-citaku. Pagi itu cuaca begitu cerah. Dengan semangat kakiku melangkah, berangkat mengajar ilmu agama. Bertemu siswa, hilang rasa dahaga. Selalu ku ingat pesan orang tua, semangatlah menyebar ilmu agama. Jangan putus asa dan menyerah untuk bekal di alam barzah. Ini contoh puisi ya anak-anak ya. Kalau kemarin dijelaskan kalau puisi lama itu ya bersifat anonim. Anonim itu nama pengarang tidak dicantumkan, tidak dituliskan ya. Nah, ini termasuk puisi baru ya. Yang saya tampilkan ini termasuk puisi baru. Di sini sudah ada nama pengarangnya ya. Siapa anak-anak nama pengarangnya di sini? Siapa nama pengarangnya? Nah, ini nama pengarangnya ya. Ya, anak-anak saya yakin nanti semuanya akan bisa membuat puisi ya.
Saya yakin nanti akan bisa membuat puisi dengan karyanya sendiri, entah itu contoh puisi tentang keindahan alam, puisi tentang keagungan Tuhan, puisi tentang cita-cita, atau yang lainnya. Saya yakin nanti semuanya bisa. Nah, dalam membuat puisi anak-anak ya, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kata atau istilahnya diksi ya. Kita harus bisa memilih kata yang indah, yang pantas, yang cocok, yang singkat, indah, rapi, dan penuh makna. Ya. Untuk baris pertama anak-anak, ini namanya baris pertama. Ini pagi itu cuaca begitu cerah. Baris pertama ya. Dengan semangat kakiku melangkah. Baris kedua. Berangkat mengajar ilmu agama. Baris ketiga. Bertemu siswa hilang rasa dahaga. Baris keempat. Kumpulan dari tiap-tiap baris ini anak-anak, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kumpulan ini dinamakan bait. Nah ya, jadi bait itu kumpulan dari beberapa garis dalam puisi. Baris atau larik. Larik pertama, larik kedua, larik ketiga, dan seterusnya. Itu namanya bait. Nah, dalam puisi yang saya tampilkan ini ada berapa bait anak-anak? Iya, ada 2 bait. Bait pertama, bait kedua. Oke. Terus anak-anak, setelah membahas baris dan bait, kita akan membahas yang namanya rima atau sajak. Nah, kalau puisi, ya anak-anak, ini tidak terikat oleh rima dan sajak. Tidak terikat bebas ya anak-anak ya, karena termasuk bebas. Nah, dalam puisi yang saya buat ini rimanya adalah atau sajaknya A, A, B, B. Di sini adalah H, H, B, B. Baris pertama dan baris kedua, huruf akhirnya sama. Ya, H, H. Sedangkan baris ketiga dan keempat, ini huruf akhirnya sama. A, A. Sehingga rima atau sajaknya dikatakan A, A, B, B. Itu ya anak-anak ya. A, A, B, B. Selanjutnya, untuk bait kedua, ini sama anak-anak ya. Huruf akhirnya baris pertama A, baris kedua A, baris H, baris keempat H. Ini juga namanya sajaknya A, A, B, B. Itu ya anak-anak. Nah, ada saja itu yang A, B, A, B. Ada. Ada yang A, B, atau A, 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 A. Ada semuanya ya. Kalau sajanya A, 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 berarti ini hurufnya A, hurufnya A, huruf yang ketiga A, yang terakhir, yang keempat juga A. Huruf dari kata yang kata dari huruf yang terakhir ya, yang terakhir. Tua, agam, menyerah, barza. Kalau semuanya berakhir dengan huruf A, 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 itu namanya sajaknya A, 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 A. Kalau misalnya H, 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 H semuanya, itu juga rimanya atau sajaknya A, 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 A. Ya. Itu anak-anak ya. Berkaitan dengan contoh puisi, sekali lagi bahwa puisi itu ya menggunakan bahasa yang indah, pemilihan katanya juga harus benar,
Dan juga anak-anak ya, semakin banyak kita menggunakan bahasa imajinasi, bahasa kias, atau bahasa bermajas, ya itu berarti nanti akan semakin baik kualitas puisi kita. Nah, salah satu bahasa yang di sini yang menggunakan bahasa imajinasi adalah ini. Bertemu siswa hilang rasa dahaga. Nah, ini merupakan pilihan kata ya, bahasa imajinasi ya. Nah, bisa dikatakan bermajas ya. Masa bertemu siswa kok hilang rasa dahaga? Yang bisa menghilangkan rasa dahaga itu apa? Ya minum air, minum es, kan seperti itu ya. Tapi di sini ditulis bertemu siswa hilang rasa dahaga. Berarti pemilihan kata ini sudah pas dalam pembuatan puisi. Sekali lagi anak-anak, kita harus bisa memilih kata yang benar dan indah ya. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan nanti bisa japri ya. Yang kurang paham apa bisa japri saya nanti. Oke. Selanjutnya lagi anak-anak. Dalam puisi itu juga harus ada makna yang terkandung di dalamnya. Harus ada pesan. Harus ada pesan. Nah, karena dalam pengungkapan sebuah puisi ya itu tulisan sedikit tapi maknanya sangat banyak. Nah, sedikit sekali tetapi maknanya sangat banyak. Nah, dalam puisi Cita-Citaku di sini pesannya nih. Jangan putus asa. Semangatlah menyebar ilmu agama. Jangan putus asa dan menyerah untuk bekal di alam barzah. Ini adalah pesan atau makna yang terkandung dalam puisi Cita-Citaku. Semangatlah menyebar ilmu agama, jangan putus asa. Berarti di sini pengarang atau penyair memberi pesan kepada pembaca agar senantiasa semangat menyebar ilmu agama. Tidak boleh putus asa dan menyerah. Itu ya anak-anak ya. Itu sekilas pemahaman tentang puisi. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Sekali lagi anak-anak, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya. Bisa ditanyakan pada saya. Nah, jika ada salah dalam menerangkan, sekali lagi saya mohon maaf dan nanti kita perbaiki bersama-sama lagi ya. Sekali lagi jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa anak-anak ya, belajar terus. Dan tugasnya jangan lupa kita belajar untuk membuat puisi. Temanya apa? Terserah anak-anak. Bisa keindahan alam, bisa keagungan Tuhan, atau cita-citaku, atau yang lainnya ya. Terserah. Nah, ini untuk tagihan pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak, terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, patuhi nasihat orang tua, dan selalu beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.